Terserah kau lah, asal jangan melanggar hukum syara. Suami istri ini mesti pindah ke Batam kan. Dia kan banyak nih bayangkan pindah di sana macam mana yang anak sekolah macam banyak nih. Oh, saya pikirkan itu, saya itu. Saya nggak tahu apa najarnya, rupanya najarnya ya. Ya Allah, kabulkan permintaan kami ini. Kalau misalnya nggak jadi lah pindah ke Batam, buka si kawan-kawan ngaji di beras segoni 10 kilo itu. Waktu ngaji sih, kok nyari beras ada apa ya? Tapi saya najar dia di apa? Kalau nggak jadi pindah, dia belajar ngasih 10 beras sama kawan-kawan ngaji. Tapi dia lebih berani lagi. Nah, itu saya salut ya. Kalau kan belum kan, tadi janjinya kalau dia nggak pindah, dia mau ngasih beras. Belum pindah di luar. Saya telepon, Ustaz, gimana kalau najar saya itu saya dulukan? Bagus lah kalau berani kau. Cuma saya dikabulkan kan? Itu dibuatnya. Nggak pindah. Dengan mudahnya dia berdebar masuk menghadap kantor menghadap bos ya. Telkomsel itu. Nah. Tadi Pak, kalau orang menajar, dia itu menajar nih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pengajaran yang ke-35. Berkata Nabi SAW, barang siapa berkendak ia dengan sahabat. Kalau mau cari sahabat, kata Nabi, maka Allah Ta'ala itu memadalah. Aku mau cari sahabat, sama Allah Ta'ala lah. Sahabat. Arti sahabat itu kan tempat curhat hati kita ya. Sahabat, semua kita cerita sama sahabat ya. Kalau udah sahabat itu nggak ada rahasia-rahasia lagi tuh. Nah, kalau ingin cari sahabat sama Allah Ta'ala memadalah itu. Jadi apapun masalah kekurangan kita itu ngadu sama Allah Ta'ala. Apapun masalahnya. Terkadang kita dilanda berbagai macam masalah ya. Resah, gelisah, susah, payah, semua yang lengkap semuanya. Tapi kalau kita ingat siapa nyarikan itu semua sama Allah Ta'ala. Nggak payah kan jadi sebenarnya. Rasa resah, gelisah, susah, payah, apalagi semuanya lah, habis lalu rupa itu kan. Ya Allah, tapi itu semua kau yang jadikan. Harus sama Allah Ta'ala, kalau sahabat tadi. Tabulah di hatiku, susahku karenanya, tersisa karenanya. Nah gitu ya. Itulah makanya ngaji ini nggak jadi kurang lama ngaji. Baru ngaji pun udah dapat ya. Saya masalah. Kita yakin Allah Ta'ala itu mana? Semua sesuatu kan dia juga menjadikan. Ada. Macam tadi kita mengadukan itu, apa perlu kita lapaskan juga kepada Allah Ta'ala itu? Ya iyalah. Makanya ada anak udah 3 bulan nggak bayar uang sekolah. Datang surat panggilan dari sekolah. Ada panggilan sih. Apa cerita kau nih? Kepala sekolah suruh datang ke sekolah, suruh sekolah. 3 bulan kau nggak bayar. Ya. Tempat malu aja kau nih. Ayah kan tahu latarnya. Kau ngomong. Ya apa enggak? Nggak itu aja pikiran ayah nengok kau aja. Bapak, pikir kau. Kau bilang lah, Pak, belum sekolah belum bayar. Ngomong lah. Betul nggak saya bilang nih? Kerja tuan yang tanya. Itu makanya banyak manusia ini, binasa manusia itu kerja Allah Ta'ala. Di dalam Al-Quran saya sebutkan itu. Kau yang gue tanya Allah Ta'ala, bukan aku yang gue tanya. Kok gini nasibku ya Allah? Ini bodohnya kan main ya. Udah ngaji. Kenapa lah nggak kau kabul-kabul doa? Nggak usah. Kalau nggak paham tanya, jangan diam aja. Ini banyak juga orang Palestina dibantu Israel, banyak sesat, murtad pun ada gara-gara itu. Siapa yang nyarikan semuanya itu? Itu cukup iman tuh. Untuk baik untuk semua dari Allah, dari itibar sama kita. Tarik kali orang tuh yang hafal Quran lagi ya. Awak ya. Sampai presiden kita bilang Al-Fatihah pun nggak paham dia kan. Karena Allah Maha Pengasih Maha Penyayang kasih. Pas kita semua, kita yang hadir semua, kita tuh kan maksud saya juga ya kan. Kalau kita lihat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, nggak cocok dulu sini kok. Nggak cocok pula, tanyalah. Tapi saya tuntas. Karena ini salah satu taman surga kata Nabi, benar kan? Kalau melihat dosa-dosa yang kita lakukan sejak kita balik, bukan sekarang ya, tidak ada yang balik. Nggak cocok dulu di sini. Mana ya?
Yang kasar apa yang halus ini ya? Saya biasa kasar aja salah nyari. Pakai baik yang halus. Akhirnya biasa. Hah? Hidayah Allah itu kan untuk siapa saja, Ustaz. Ya udah terus. Kok? Kok kita nggak bisa imajinasi? Heri punya saudara kan? Di antara saudara itu nggak semuanya baik kok. Yang jahatnya ada juga kan? Suka kau dia ke rumah, sering ke rumah kau tuh. Yang jahat tadi itu, main di rumah cerita segala macam, suka sama dia. Nggak kau kasih kan? Udah masuk kemarin dia tuh. Nah, itu kita manusia. Allah tidak. Karena dia maha pengasih, maha penyayang. Kasih juga kita, walaupun kita banyak dosa. Udahlah, mau ngaji kan? Udah dulu. Terus maha pengasih, maha penyayang. Syukur, tambah kita Allah dengan berbagai nikmat yang lain. Gitu, udah paham ya? Makanya saya bilang ngaji ini nggak jadi ukuran tuh. Yang baru ngaji lama ngaji nggak. Baru ngaji pun udah paham. Udah. Gimana bedanya perbedaan sama Nabi Ibrahim itu? Nah, Ketika dia dicampakkan ke dalam api. Nah, terus. Dia kan ditanyakan sama mereka tuh, belum ngerti kan enggak? Yakinnya tetap menanya Allah Taala kan tahu nih, Allah Taala menjadikannya. Ya. Namanya pun Nabi Ibrahim, Rasul ya. Dia sudah nggak macam kita ini. Memang udah duduk betul di hati tidak melihat satu yang menjadikan satu. Para rasul begitu lah. Para wali pun gitu. Tidak melihat satu lihat menjadikan suatu. Maka Jibril pun menawarkan diri, macam mana biar ku padam kan ini? Kali pasal padam? Enggak. Coba malaikat menawarkan jasa Nabi Ibrahim itu. Ini terjun nih 40 meter dia ke api itu. Masing-masing malaikat, mana? Biar ku gini kan? Enggak. Salah seorang malaikat nanya, kenapa kok nggak mau? Orang dia nyari kan ini kok. Apa yang takutin? Gitu. Walaupun dicampak ke api pun. Mudah Nabi Ibrahim di api itu. Bisa pula tubuh sayur itu. Rem. Bulu rumahnya kan, apa kata jangan kau sentuh dia. Bulu rumahnya pun jangan, misalkan badannya. Itu perintah Allah Ta'ala. Al-Quran. Nah, kalau gitu kuasa juga Allah mintakan kita itu. Puasa. Belum, Eri. Belum. Nah, kalau gitu main bawa pelan lah. Cepat kali pun kalau nggak bisa nampak ya bawa pelan. Kata Rasulullah, 2 taman surga dalam dunia ini, 1 antara mimbarku dan makamku. 1 taman surga, itu raudah namanya. Itu taman surga tuh. Yang kedua majelis pengajian seperti ini. Jadi saat sekarang ini kita berada di dalam majelis pengajian. Makanya ini berulang-ulang saya sampaikan. Sekarang ini kalau nggak minta rugi. Kalau mau minta. Nah, paham ya? Enak kali ngaji ini sebenarnya. Makanya sering juga saya sampaikan ngaji ini semakin lama semakin enak bahkan nikmat. Ada yang dalam hati gitu. Nikmat pula enak aja belum kurasakan, belum paham deh ngajinya. Orang kita sedang menjalankan aja macam apa lah. Pemain drama, harus kita ngikutin naskah aja kan, ya kan? Ikuti aja, mainlah. Itu makanya orang-orang kalau di dalam pembuatan film yang namanya yang bukan bintangnya bukan apa pembantu figuran-figuran itu sutradara nengok itu nengok figuran-figuran ini dia tepat waktu datang ya gaya dia wataknya pun kalah ya pemain pun kadang-kadang kalau dia sebagai situ sebagai pemulung nah pemulung betul deh kan si figuran tadi ngerti gak kalian nih itu baru sutradara yang nengok ini yang maha sutradara kok ragu. Tenanglah jiwa kita masing-masing semua. Yang nengok kita ini sekarang yang perhatikan yang buat apa? Sutradara. Di mana posisi kita? Udah. Ada kecil hati lagi? Enggak, alhamdulillah. Itulah yang paling penting. Kalau kita tengok makhluk ini benci aja kita ada orang. Nah, kon-kon ngaji pun semak orangnya kan. Mama awak pula meninggal yang datang. Mensiasat aja. Sama Pak Hanafi. Dia agak pedas sedikit memang. Kenapa? Awak memang menggaknya siapa gurunya itu? Gitu ujungnya. Kalau saya bilang san nanti saya jadi kerjaan saya bilang. Maka saya nggak pergi. Nggak sanggup saya jalan tuh ke masjid, bawa kuburan lagi. Banyak pertanyaan. Udahlah.
Sabar kan? Bagus, bagus. Kalau kita ngundang orang, nggak ada yang datang, bagus. Karena satu saat kita nggak datang diundang, dia nggak bilang apa-apa kan? Tapi saya bukan suruh kelas bawah bahasa dendam, jangan. Nah, bukan. Tapi ada yang kau nggak bisa, orang nggak apa-apa kok. Nggak ada yang marah, Mary. Terus parah kali Sheryl kok nggak datang. Oh iya, iya. Aku dia mama yang meninggal pun aku nggak datang, ada yang gitu kan. Udah jawab sendiri aja kau bilang kan. Udah. Biar puas saudara kau ini. Dari motor dia isi itu aja ceritanya. Gondok kali deh. Udah. Dia gondok. Dia pun gondok. Enggak. Itu tentunya Allah Ta'ala. Masing-masing sudah dikendakinya ya. Untunglah. Nah, dia tahu kali padahal rugi kali nggak datang. Apa pahalanya juga nih? Emas sebesar gunung Uhud itu yang datang takjah itu pahalanya. Itu apa ya? Kasar kali saya main nantinya. Emas sebesar gunung Uhud hadiahnya. Pahalanya kalau datang orang tua yang meninggal. Jadi berarti nggak jadi orang kaya emas sebesar gunung Uhud pun nggak mau ya kan? Saya malam tuh ambil kesempatan rumah apa pulang ngajar di sini Pak Eri. Ambil ilmunya gini ya. Kalau ada nanti saudara kita yang udah sekarat macam itu, sama aku itu ya, pegang keningnya, ini saya sampaikan, baca kalau Allah 11 kali. Siapapun orangnya, itu memudahkan rohnya keluar. Nah, itu pertolongan kita ya. Udah dengar hormat. Pegang keningnya, baca 11 kali ke Allah. Itu memudahkan rohnya keluar. Cuma yang satu belum sempat dibilang sama dia. Untung demikiannya. Satu lagi, waktu dikuburkan kan murti mentanah kan, udah selesai dari kiblat, udah dibuka mukanya, ambil tanah segenggam, baca selawat, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, mudah kok, nggak ada apa-apa deh tuh, coba yang utuh aja tuh, jaga. Kalau mama share ini, kalau saya bilang luar biasa tuh, entah apa mana siapa cemburu, hujan begitu lebat dari pagi sampai sore, namun kemudian nggak berakhir. Saya nengok kan, saya kan ada cerita dari Hasan, nggak ada air. Luar biasa itu, ada amalan luar biasa. Syukur alhamdulillah kau dapat mama ke orang tua kayak gitu. Itu di Burma kita ini. Lepas dari kubur itu saya sampaikan, kalau nggak ngamal rugi saya sendiri ya. Tulis keningnya. La ilaha illallah. Jangan pakai spidol, pakai tangan aja gini. Keningnya itu. Nah, sudah ya. Ini tak bisa tidak, orang bakalan mati kita semuanya kan. Ya, time mana luar nggak tahu kita nih. Karena belakangan. Untungnya dia. Orang Z dengan Zulkarnain, belakangan Z. Sendiri semua orang mati tinggal dia sendiri, bingung udah mau ngapain deh Pak. Ya juga kita nggak ada yang datang aja. Dia bingung gitu. Udah duluan semua ya. Senang deh Pak gitu belakangan deh. Tapi dia bingung kan. Ngapain coba deh sendiri? Gak bisa tahu deh. Iya, udah duluan lah semuanya, orang jet yang belakangan. Nggak ada pula orang jet sini, manfaat sendiri. Yang terakhir. Jadi kita Nabi siapa ingin bersahabat sama Allah Ta'ala itu memadai. Artinya apa? Segala sesuatu bilang sama Allah Ta'ala. Udah. Makanya kalau hari dahulu dikasih itu nggak ada apa-apanya. Nggak apa-apa. Nah sudah dulu di hati masing-masing kita ini tidak melihat sesuatu yang menjadikan itu kalau mau bersahabat dengan Allah Ta'ala memadai. Apapun masalahnya, ya. Jangan curhat sesama manusia. Sesama nggak ada apa-apanya.
cerita lah habis terus datang giliran dia ganti lah cakap ini itu bisa lah deh waktu bos udah sore dan yang pulang lah kan sama-sama pening dua-duanya pening lah dan barang siapa berkehendak akan berjinak-jinak atau memanja-manja maka Quran itu memadalah akan dia ambil Al-Quran baca di yang manapun. Nah, kalau ingin berjinak-jinak maka Quran itu memadalah akan dia. Dan barang siapa berkehendak yang akan mengajarkan maka menyebut-nyebut dan mengingat-ingat akan mati itu memadalah ya, akan dia. Sampai kata Rasul barang siapa ingat mati Islam satu hari 20 kali nanti kalau mati dihukum kena orang mati syahid. Ini suruh kita ingat-ingat mati. Allahumma barik lana fil maut wa fima badal maut. Nah, ini yang wajar kita amalkan ini. Karena belum mati kan. Allahumma barik lana fil maut wa fima badal maut. Yolah ya, berkatlah kematianku dan sesudah matiku. Nah, itu. Siapa yang dapatnya orang yang ngaji lah. Maka setan gak suka kali main ngaji nih. Berkatilah kematianku dan sesudah mati. Jadi selama ini Hasan pahami kalau berkah itu apa? Yang berkah itu apa, Cak? Pahami, Cak? Bukan, dari doa lain, berkah lain. Yang berkah itu sedikit pun cukup. Berkah kali lah mas, padahal sedikit ya mas, kan itu kan. Itu cukup, kena orang banyak. Berkah memang. Udah, waktu pun berkah, banyak bisa kita kerjai. Karena sama-sama 24 jam dari semalam, tapi yang satu ini semua bisa dikerjainya. Berkah umurnya. Yang satu nggak ada. Cepat kali hari bersahur, tidur aja kerjain. Kan nggak berkah kan? Nah itu. Udah paham soal berkah kan? Belum baca cerita lagi nggak apa-apa. Itu yang dikatakan berkah itu. Sedikit cukup. Terkadang duit banyak tapi nggak cukup. Menu, kenapa? Entah kemana dia. Berkah terlalu dihabisnya pun uang ini. Padahal banyak padahal, ya. Dia pakai senyum aja, tahu itu jawabannya kan. Banyak tapi entah kemana pilih. Itu nggak berkah namanya. Yang berkah itu sedikit tapi cukup. Kalau belum saya tambah lagi sah nggak apa-apa. Tapi berkatilah kematianku dan sudah matiku. Alangkah enaknya bahagianya kita pulang nanti mati kita membawa titel yang baik. Titel orang surga lah pula. Siapa meninggal si Hasan mana Hasan Jainuddin? Sabar kali dia tuh. Dapat titel sabar. Masuk surga pernahkah? Sudah. Atau siapa? Dia seorang ngaji tuh ngaji ya nggak mau tahu-tahu dia. Hujan tetap ngaji dah. Untuk ilmu terus. Masuk surga pernahkah? Sudah. Dan kebalikannya. Siapa yang bilang cocok mati udah lama kali pun makin aku mati semua aja gunungnya. Surga neraka itu. Sampai masih hidup orang semak dan Allah kan parah kali itu kan. Nah, ambil titel yang baik-baik, sabar, orang yang bersyukur ya Pak Anak tuh. Dan nanti salah paham kaji juga ini Sanu meninggal. Oh itu kemana dia nggak ngaji tuh mereka. Orang salah paham, kira rajin kali ngaji, kemana pun orang nggak ngaji kemana pun. Nah, sudah. Nggak ngerti ya? Ya kalau dia aja dia bertanya di sini. Kalau kau bertanya nggak paham dia yang tanya baru paham dia. Tapi yang syukur alhamdulillah, nih kita nih semua, saya doanya gitu aja lah ya, secara umum aja. Kalau kata Nabi kita sudah berada di taman surga, berarti masuk surga semuanya ini. Nah, tapi udah tahu masuk surga janganlah pakai pakaian neraka ya kan. Bukan saya bukan dia nak kawan saya tengok. Udah dapat detail Pak orang surga pakai celana jin dah lah.
Aku pada sangka hambaku itu makanya saya berani ngomong. Apa sangka kalian? Maka kalau orang yang mati, kan ditanya sama imam yang kemarin tadi, gimana kesaksian kita terhadap mayit? Baik. Kan semua bilang baik kan, mau bandit sekalipun yang mati, baik. Karena aku pada sangka hambaku, itulah kita harapkan kata orang baik itu. Baik. Kalau baik kalian bilang, udahlah baik. Ini sampai ada orang nggak mau bilang baik dah. Nggak mau. Tahu kali aku bandit kali. Nah ini mah kau nggak mikirkan dosa kau ya, saya bilang. Kau nanti kalau orang semangat, orang kadang bilang baik, mau kau? Saya bilang. Baru dia diam. Mau bandit kali pun bilang baik. Cuma dipertanggungjawabkan yang jawaban kita itu. Kalau kita bilang baik, kenapa kau bilang baik? Orang Islam kok. Itu jawabannya ya. Kenapa kau bilang baik? Dia orang Islam. Kawan ngaji pulang lagi ya. Orang mau ngaji itu orang baik-baik kan. Ya, tak jawab ya. Pikir, ah, baik. Kan nggak ada yang jadi begal dia kan. Baiklah. Sudah. Nah, macam mana Eri dipisahkan Altan dengan Mama Eri itu udah berada di tentuannya. Kita pun sama kok ini kok. Yang mana duluan kita ini. Tapi saya berani bilang Zulkarnain aja dia belakangan. Sesuai dengan bilang yang bandel-bandel itu belakangan. Dia bilang. Apa dia bilangnya? Yang bandel-bandel itu belakangan. Doa dia kan. Maka aku pada sangka hambaku tarik banyak waktu bayar kau nanti. Doa itu. Karena disuruh kasih kesempatan taubat gitu. Inilah kelebihannya. Kalau saya bilang kelebihan bukan kurang kelebihan. Ada aja jawabannya. Mau tahu dia. Dia mah tuh bilang tuh udah tembak, udah kena, bilang nggak kena. Iya. Macam mana main tembak-tembak lah ya. Nggak kena, aku nggak kena kok. Kau kena kena lu, nggak kena katanya. Anak-anak lah main tembak-tembak. Nah, itu Sakit. Dia bilang cuma meninggal Pak Umar. Dia bilang dia kan bandel orangnya, ngomong asal kata. Kalau tahu asuransi yang mati belakang meninggal. Paling meninggal. bagus pun nggak itu? Salah. Nah, bagus. Karena bagus itu enggak. Coba deh kau banyak ada sampai sekarang ya kan. Yang berdosa kau jadinya ngatain dia. Sudah. Jadi kalau mau berjinak-jinak, memanja-manja, ambil Al-Quran. Barang siapa berkendak pula ia akan pengajar, maka menyebut-nyebut dan mengingat-ingat akan mati itu memadailah. Ingat mati. Bahwasanya kita pasti mati. Kapan walau alam. Mati ini kapan saja datangnya, di mana saja. Jadi saya jawabannya udah ada semua sini. Dan barang siapa berkendak akan kaya, ya kamu maka memadah dengan yang sedikit. Kalau mau kaya mah sedikit. Kita nggak mau mada yang sedikit, berarti kita sendiri nggak mau kaya. Nah kalau mau mada sedikit, itu maka orang tua kita dulu. Sekarang anak baru pun nggak ngerti dia minyak jelantah. Memadai ingin kaya kan memadai sedikit. Ini maksudnya bisa lihat kita juga dengan bersyukur. Ya banyak bersyukur lah. Iya. Maka tadi udah saya samarkan juga sedikit. Tapi kalau nggak paham kita dulu kan mana ada repot-repot orang tua kita. Makan sarapan makan nasi, nggak ada udah minyak jelantah. Apalagi minyak jelantah baru tadi goreng ikan teri. Enak jelantah tuh. Beli telur duit gak ada, ngutang aja penyakit kan. Pergi di sana, pergi 4 waktu dulu, pergi utang dulu telur 4 biji, utang. Pulang anak tadi, ya kok cepat sedikit kau. Jajalnya agak ngengkang, pecah telur tadi kata. Telur gak dapat, utang 4 biji. Itu kalau ditengok hakikat Allah Ta'ala marah itu. Kenapa gak kau memadai sedikit? Ada minyak jelantah ada. Baru bisa terlaksana sama anak kita ini kalau kita yang bikin duluan. Kalau kita enggak, udah kalian pakai minyak jelantah aja, ya nggak bisa itu. Ayah mau daging juga. Ya apa ya cocok orang tuanya gitu.
ayam seri lah, jangan. Kita duluan. Berani? Nggak berani, apalagi si Faris mana berani kok. Zamannya sekarang moli Dibiasain dari kecil, bahaya lah. Ya udah terserah kau aja, mau nggak cocok lah. Saya pun nggak mau tahu itu. Terus hati-hati kali ngomong sama kau lah. Kalau yang jemput dia ngantar ya kan. Janganlah sampai tersinggung dia gitu kan. Saya nggak ada urusan. Nanti kan ingatan kan, suka gitu. Orang kan gitu ya kan. Melayu apalagi Melayu jaganya kali ada pintu jangan lah. Jadi nggak jemputnya pula awak, nggak diantarnya pula udah payah susah ya. Saya nggak ada open. Sudah. Kenapa heran? Kau heran pula kau nak dia. Berapa lama kalau jadi sudah? Nah. Cuman kalau kalian perlu obeng, jangan berarti pakai soy, jangan usah. Bisa dipakai obengnya. Orang bengkel obeng. Nah. Obengnya kena dibuatnya pahat juga. Itulah obeng, itulah pahat. Kan pernah rata lagi. Dari obeng yang tajam pun tak ada lagi udah ya. Tumpul semuanya ya. Allahumma barik lana fil maut fima badal maut. Sebentar aja kok tuh. Orang yang ngamalkan ini nanti kalau pun mati dia dihukumkan mati syahid. Ini masih bisa diusahakan ini. Kalau orang mati syahid gak terganggu. Bisa. Tapi itu kan doa yang belum dikabulkan oleh Allah. Yang mana? Kita itu Allah barik lana fil maut maupun maut. Nah, Kan terus? belum dikabulkan oleh Allah. Belum mati. Nah, iyalah nantilah. Nanti baru kau tahunya. Doa yang ditahan oleh Allah kabulkan. Allahumma barik lana fil maut wa fima badal. Ini maksud dibilangin gini, mana tahu nanti. Kita nggak tuh sampai duluan kita enggak. Entah kau duluan, mainnya nggak ada. Udah ngaji udah tahu lah kita kan. Oh, makbul doa tidak amai kan. Kan kapan aja dah. Berkatilah kematianku dan sudah matiku. Nggak dikasih di tanah itu lagi dan tak kemana minyak atau di tanah Allah ya kan. Tentuan sehat termasuk kan. Nah itu lah nih. Tuan saya Hasan Zainuddin. Bukan Tuan Siasan masuk ya. Itu Asap pun juga. Asap Tarif itu hilang dengan ada mainnya. Siapa? Almarhum Asap Tarif Lubis. Nggak ada juga main itu. Karena agak tuh namanya Asap itu bagus itu. Namanya serupa ya kan. Kalau nama Samsul nggak usah panas. Matahari itu kan panas. Orang kepanasan, dia nggak apa-apa ya kan. Maka dibuat orang tua saya namanya Samsul Alam, matahari alam. Panas aja orang dibuat deh. Awak nggak panas. Apa Ri? Apa katanya? Menyinari lah. Nah, bagus ambil lagi itu sangka baik aja lah bagus. Kalau sangka baik itu baik. Sangka baik saja mau Allah Ta'ala, baik datang. Jangan sangka buruk. Sangka buruk itu mana? Aku ngaji sebaik nanti kok kayak gini lah kehidupan aku. Ah, cari penyakit. Padahal ngaji aku, padahal sembahyang aku. Tapi kok hidupku kok payah kali sih. Ah. Cocok disenangnya pada payah memang. Payah. Nggak baik aja. Bisa ada lagi mobil yang belum laku? Apa? Hah? Bisa ada lagi? Udah ada di rumah belum? Nah, niat, pasang niat aja. Mudah kali kok. Kalau mau pasang niat, dah. Kenapa ya kali? Jadi ada orang, niat. Kalau Allah Ta'ala punya kerja. Tahu kalian Jeep Willys, mobil Jeep Willys, mobil Jeep. Kita berapa tahun di luar rumahnya aja, nggak sama soal. Yang beli pun nggak ada, ditaruh nggak ada yang beli. Tapi dia orang alim.
udah tentukan Tuhan tuh siapa yang beli. Saya nggak ingat lah waktu itu, cuman sangatlah luar biasanya. Kata orang bule, Pak jual nih mobilnya. Katanya. Ya kalau mau jual ya, udah. Berapa bapak minta saya bayar katanya. Enak nggak jual orang beli kayak gitu, Am? Kenapa? Luar biasa itu. Tapi dia pun nggak bayar, dia tinggi duitnya untuk apa? Nggak usah cerita kau kata dari saya. Aku pergi haji. Tapi udah pergi aja, kenapa rupanya gitu. Pasti ganti Allah Ta'ala lebih hebat lagi gitu. Ganti Allah Ta'ala. Nah itu berani dia. Jadi dapat rezeki dari Allah Ta'ala pergunakan ke jalan Allah Ta'ala. Allah pasti ganti. Itulah dia. Jadi kalau gitu ngaji ini Pak ya? Enggak. Macam saya bilang semalam di Mas Hasan. Harus satu peti pun duit di situ, tapi dikunci. Kita nggak tahu. Dia udah ikhlas aja ambil. Arti ilmu tuh tahu, kuncinya nanya. Nggak ada yang nanya kita semua. Setiap ngaji bubar ya. Apa nih San? Duit, nggak ada yang minta. Minta kuncinya. Ya, tadi petinya kok digembok ini, mana kuncinya San? Buka. Nampak duit semua itu. Uang merah semua satu peti itu. Miliaran. Cuma salah kawan ngaji ini payah pula San kalau dilepaskan. Udah ambil aja sama kalian. Berani kau bilang gitu? Nggak berani, rusuh. Ambil selembar aja. Nomor kau parah kali. Senjatanya gitu lah. Arti ilmu tuh tahu. Kunci apa? Tanya. Kalau kita nggak bertanya nggak tahu lah. Udah apa Arisandi dia bayarannya niat aja padahal kalau kita orang jualan niatnya aja apa niatnya jadi nah ya udahlah udah ada seperti aja titik gak usah kebanyakan kali nanti kau datang apa ujuk pasangnya itu kau jual barang niatkan yang sesuai dengan hukum syarak ya jadi aja semua itu nggak ada payahnya. Orang pun yang datang nggak nawar, itu paling enak kan? Mau dapat banyak lagi, Pak. Iyalah. Dapat mobil, dapat uang lagi. Itulah enaknya. Iya, nggak apa-apa. Udah nggak usah bertekak udah nggak boleh udah nggak boleh. Kalau jual murah tapi nggak mau orang. Kalau jual mahal mau susah jual. Arsani, nggak usah keteruskan ngomong sama dia. Nggak nyambung. Ini tuh kita semua, ini kayak apa Norman ada. Yang salah yang lalu tuh udah lah, jangan buat lagi itu aja. Pakai niat, pendeknya jadi itu. Untuk kita semua. Kelebihan orang-orang tua kita dulu itu deh, sebab pakai najar. Sakit ada pun yang najar. Jangan sembuhkanlah anakku di demam ya. Kalau semua nanti buat tabur merah putih. Kalau orang Melayu, kalau orang apa Jawa buat nasi urap. Udah gitu aja, jangan penyakit. Sembuhkanlah anakku nanti buat bubur merah putih 10 kilo. Capek masaknya. Belum baginya lagi. Bubur 10 kilo gimana banyak? Itulah pengen ajar. Ya kadang-kadang saya ceritain, terhenti diceritain, jangan. Rugilah. Kalau pegawai negeri, ya itu sudah surat perjanjian itu siap ditempatkan di mana saja gitu kan contohnya. Belum masuk kerja kita belum masuk kerja siap ditempatkan di mana saja pun nggak boleh bantah. Udah. Jadi ada di situ 2 orang suami istri sama-sama insinyur dua-duanya. Dipindahkan ke Batam. Pindah ke Batam. Bingung ya? Gimana Pak Ustaz? Kami mau dipindahkan ke Batam di surat perintah dan datang. Kapan bingung? Yang merintahkan siapa? Bukan Allah Ta'ala kan? Macam itu saya, tapi dia yakin, dia bilang, kalian kita ini siapa nih? Orang yang dulu teman surga, tinggal minta aja. Tahu cara supaya tajam? Najar saya. Hajat kita itu najar. Terserah kau lah, asal jangan melanggar hukum syarak. Suami istri ini, mesti pindah ke Batam kan? Dia kan banyak nih bayangkan pindah di sana macam mana yang anak sekolah macam banyak nih. Gak usah pikirkan itu. Lakukan itu.
Saya nggak tahu apa najarnya, rupanya najarnya, ya. Ya Allah, kabulkanlah permintaan kami ini, kalau bisa nggak jadilah pindah ke Batam, buka si kawan-kawan ngaji di beras, segoni 10 kilo itu. Waktu ngaji sih, kok mau nyari beras, ada apa ya? Tapi saya najar dia di apa, kalau nggak jadi pindah, dia belajar ngasih 10 beras sama kawan-kawan ngaji. Tapi dia lebih berani lagi, nah, itu saya salutnya. Kalau kan belum kan, tadi janjinya kalau dia nggak pindah, dia mau ngasih beras. Belum pindah di luar. Saya telepon, Ustaz, gimana kalau najar saya itu saya dulukan? Bagus lah kalau berani kau. Cuma saya dikabulkan kan? Itu ribetnya. Nggak pindah. Dengan mudahnya dia berdebar masuk menghadap kantor, menghadap bosnya. Telkomsel itu. Nah. Saya juga kalau orang menajar, dia itu menajar nih, dikasih dulu. Kalau berhasil dia masih utang nggak najar? Enggak. Didulukannya. Kau mau buat bagus lah, besar terkadang ya. Kalau kita kasih kan terus sedekah gitu ya. Itu kan najar itu kan udah dapat baru kita bayar. Baru dibuat ya kan. Nah, itu makin lambat kali kita naik ya. Ini saya contohkan tadi itu, jangan pikirkan takut, Allah tahu kok. Iya, maksudnya jangan buka terutang. Enggak terutang. Nah, najar lah kau. Badan kau pun gemuk nggak gini. Ya, maksudnya boleh duluan kita bayar. Boleh. Ini saya cerita lagi. Tapi kau potong duluan. Boleh. Maksa nama itu. Ku sampaikan ajarku dulu ya Allah. Bisa ajar. Gimana? Sampai ke bosnya. Nah, apa? Dia kata tak berhasil, Ustaz. Jadi terhitung sedekah. Ya, itu sedekah. Lagi nggak berhasil. Ya, itu menyakinkan. Itulah gunanya ngaji ini. Ngaji saya yakin. Udah. Saya Pak najar kan dikasih tahu. Kayak gini, aku berhasil ini kasih. Iya. Kalau dikasih dulu nggak bilang. Kenapa kok mempersulit persoalan ya? Kok cari apa ya? Kok nggak bilang? Kok ya udah nggak usah aja dah. Kali sih. Kalau mau mengetahui kok. Lah, kok nggak sengaja dia udah nggak balik baru ngaji. Orang ngajar apa gimana? Kan muncul lagi entah lain apa lagi. Najar tuh orang baik lah, makin berani najar dia. Nggak cocok. Ya betul ya. Tapi itu orang tertentu atau dia juga. Kalau dia najar itu orang tua kita dulu deh. Kita orang tua kita dulu. Orang kalian saya merasakan semuanya kok. Saya kalau najar ya apa aja pun. Kalau ini nanti begini, kalau ini begini, kita ajar semuanya. Maksudnya bayar, bukan mau gratis saja. Kalau bahasa kasar bayar lah. Kenapa kau senyum penjara? Yang suka najar. Iyalah orang Melayu baik loh. Orang Melayu paling paten kalian ajar. Jadi Melayu dulu, kok Melayu sekarang kok aneh ya? Melayu dulu Zoom. jujur. Jadi kalau kita suka membantah Zulkarnain, kita nggak bisa ngamalkan ilmu. Bukan saya bilang Nabi, yang bilang kau usah dibantah. Salah kali pun guru itu diam aja, nggak usah ikut, itu aja kok. Salah pun bilang guru itu nggak usah ikut, bantah jangan. Itu loh orang kampung. Ya. Orang tuh senang memandang orangnya, bukan mengambil ilmunya. Oh gitu. Siapapun guru yang datang tentang dulu. Hantam dulu ya kan. Supaya cabut dari kampung nih, cabut ganti lagi yang lain, cabut lagi. Ya kan orang datang. Ini kan kita nggak ngaji lengkap, fikih, tauhid, tasawuf. Dipanasi fikihnya begini, dipanasi tauhidnya, pegang lah. Karena tauhid itu ibadah ya, tauhidnya pegang.
Terus berlatih terus kita, jangan supaya sampai dia titiknya tidak menjadi sesuatu, lagi menjadikan sesuatu. Nggak ada masalah lagi udah nggak hidup. Berumah tangga pun nggak pernah bertengkar. Gimana mau bertengkar? Merepet aja sih tadi. Sampai tidur baru berhenti merepet. Dia nggak lihat istrinya merepet, yang menjadikan merepet. Astagfirullah, itu aja lah jadinya. Mana ada bertengkar lagi? Begitu sayang Allah Ta'ala sama dia nggak diganti Allah Ta'ala ya kan? Karena sayang Allah Ta'ala. Udah berapa tahun si Lina meninggal? 4 bulan ya. Ini satu pun di sini nggak ada yang sanggup tinggal lama-lama. 3 bulan kawin ini. Yang lain ini dia tahan 2 tahun 4 bulan udah. 6 bulan lalu. Nggak ada yang mau. Nyerah dia dalam nyerah. Kok nyerah kok biasa sampai 150 putu. Nah, coba kembali ke semua Allah balik. Baru jadi. Ini kan kita kaji kita ini. Kalau minggu bersama dengan Allah Ta'ala, kira Allah Ta'ala. Malam saya agak marah juga lah saya bilang, anak lajang umur 31 tahun. Udah 31 umurnya. Buat malu aja kalau saya bilang. Mana baru murid ngaji, saya ngomong asal jadi aja ya kan. Perempuan gitu banyak sekarang nih, 1/30. Umur 31 enggak. Belum ada, pindah aja mana ngomong saya bilang. Mesti terima untuk sekarang di sini. Saya nyuntukkan anak saya CPI, mana ada pacar-pacaran itu. Oh, mana kau mau? Atau suka ya? Ada mana rumahnya alamat. Saya datang nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada apa Pak? Saya mau nanya anak ibu. Saya mau ngelamar anak ibu untuk anak saya. Begini-gini. Udah ibu gak usah mikirkan jawabannya, nggak payah kok. Seminggu saya tunggu. Kira ibu berunding sama anak ibu. Anak udah ada pacarnya san. Ibu berunding sama anak ibu. Tapi saya mau ngelamar anak ibu, tujuan saya kemari. Seminggu kasih tempo. Kalau nanti seminggu depan jawabannya nggak jadi, ya udah nggak apa-apa ya. Saya ngelamar anak orang. Saya mau segerakan nikahan anak saya ini. Orang semuanya udah ada kok. Nunggu apa lagi? Berpikir sama orang tua. Untuk orang tua sekarang kalau gitu jangan berpikir enggak. Apalagi sekarang udah meningkat ya. Jadikan istri kedua pun mau orang. Gue senang kan yang mengejarnya. Ya kalau berarti terus terang, saya kenapa mau menang ibu untuk istri saya yang kedua? Kalau mau. Kalau suka di istri kedua, Pak. Kalau nggak kawin tuh. Ya dia Pak soal dua, aku suka istri kedua. Karena istri kedua ya Pak. Nggak ngurus dia, nggak ngurus anak-anaknya, diterima. Nggak ada ini seminggu sekali. Kalau muda nggak ada anaknya. Nggak dengar pula dia anak itu nggak dengar pula. Ya. Kenapa lu kawin istri kedua kan? Soalnya orang suka. Kalau orang ini apa ngurus bang, ngurus dia. Ini kayaknya dapat. Jadi ngurus laki ini utamanya. Mau pilih apa? Saya mau buat apa? Jadi dia kan jalan itu tahu. Iya. Disuruh dia. Jalan itu. Dia punya nama lain. Nah, baru sadar nggak? Baru itu barang nggak ngaji lama nih. Ya kan nggak berfungsi ngurusnya. Biar yang apa Peri? Betul lah. Saya bukan begitu Pak. Sekarang Pak, ada di dua. Yang penting suatu istri pertama cantik Pak. Itulah merangkap membawa kau wajahnya itu. Maka orang berilmu balikannya mudah kali. Satu yang mau macam kayak gitu, yang lainnya enggak lah, mau yang lajang deh. Kita tambah punya. Kebanyakan grup janda kayak gitu. Curhatan janda gitu. Ada gabung deh. Ada janda nikah, sempat percaya deh, betul juga atau juga lain. Begitu ketawa deh kan nggak batal gitu ya. Nggak usah, apa sorry nggak usah. Nggak usah, anak gadis banyak kali. 1/30.
bayi janda. Saya punya. Kalau mereka 70 pun mau habis waktu lagi. Pak Hanafi, ini untuk orang di Bapak nggak usah mikir pula Bang. Aduh. Oh, Pak Hanafi lah kok udah jual. Yang lain kenapa? Sudah. Nanti ngaji lagi itu. Maka jika tiada mengambil pengajaran ini di dalam perkara ini, maka neraka itu memadai akan dikau. Kalau kita nggak mengambil pengajaran ini tadi ini, pengajaran tadi ini ya. Mau bersahabat dengan Allah Ta'ala, mana deh? Mau kaya mana yang sedikit? Ingin pengajaran, ingat mati. Nggak mau kalian ambil ini, udah. Kalau nggak mau ngambil yang perkara ini, maka neraka itulah memadai akan dikau. Maksud neraka aja lah kalau bagusan gitu loh bahasanya ya. Pedas sekali sebenarnya ngomongnya ini. Tergantung pada yang menyampaikan aja lah, kan mau pelan-pelan, santai. Kan parah kali, kalau nggak boleh ngambil perkara ini, maka neraka itu memadai lah akan dikau. Atau bahasa kita udah masuk neraka aja lah udah. Tapi kali pun gue suka gitu ya kan. Pengajaran yang ke-36. Berkata Ka'ab bin Al-Bar radhiyallahu anhu, aku lihat akan Taurat dan Injil dan Zabur dan Quranul Azim. Maka aku pilih di dalamnya 12 kalimat. 12 kalimat aku surat akan dia pada kertas dan aku gantung akan dia pada leherku. Saya tuliskannya tergantung di lehernya. Bermula aku tilik pada tiap-tiap hari 3 kali. Macam makan obat ya, tiap hari tengok 3 kali. Tulisan tadi ya. Yang 12 kalimat tadi. Pertama berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, jangan engkau takut akan luput rezekimu selama perbendaharaan itu penuh. Karena perbendaharanku itu memadai, tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya. Pahamilah ini, jadi nggak usah gelisah lagi ya. Aku susah nggak ada. Itu kita Allah Ta'ala. Jangan kau takut akan luput rezekimu. Selama perbendaharaan aku penuh. Karena bahwasanya perbendaharaan aku atasku itu tiada habis dan tidak kurang selama-lamanya. Pakai syarat atau tidak? Nah, enggak pakai syarat. Yang kafir-kafir yang beribadah itu dikasih makan. Kau pernah pikir nengok ke penjara, orang-orang di penjara? Sekali tengok juga untuk pengajaran. Di mana penjara yang paling besar, banyak orangnya, daerah penegak pertah dia. Tapi kenapa itu nengok? Mati Gusta. Raminya nyanyi, nyanyi. Main-main. Cuma anak-anak semua main-main. Mana mikirin makan itu. Ngopen-ngopen deh. Makan tetap ada ya kan. Bahkan orang tuh kalau gaya makannya makan orang bersyukuri itu. Kebalik kita nih. Makan kita makan sama orang itu makan. Tapi kita orang nggak syukur. Dia syukur saya bilang. Makan ubi sepotong yang segini itu sana. Dikit-dikit, dibut-but. Bisa 2 jam berhabis Pak. Goreng ubi itu.
Kalau itu potong kurang lah, udah cukup ini belum apa deh gitu. Nimut-nimutnya 2 jam berhabis itu. Mau pelan. Dah tuh udah nyanyi lagi dah. Kalau ikan dalam kolam apa deh, San? Itu gak usah takut, yang beribadah, apalagi yang alim, yang sembahyang ngaji, tapi lucu kali apa gunanya ngaji kalau gitu. Sambung Nabi lagi supaya semangat orang yang beramal ya, yang berilmu ini, kejar aja akhirat, dunia itu ngikut itu Nabi. Berarti kebalikannya, kejar dunia, akhirat nggak ikut. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia ikut. Entahlah di sini saya nggak tahu macam mana wirid yasin di sini. Jadi kalau wirid yasin pulang wirid, ada makanannya apa enggak? Makan sih. Ya ada kan, tanya ada apa tidak itu ya. Nanti sini ngaji ini ada makanan apa enggak nih? Hah? Ada, itu kan. Ikut aja kan dunia itu. Apa takut-takut. Kejar aja akhirat. Dunia itu ikut aja. Sedangkan orang di penjara itu nggak apa-apa dikasih makan juga kan. Nah, itulah makanya sampai sekarang saya teringat aja itu memang. Untuk kita saya sampaikan juga di mana-mana. Nah, angkot arah ke Belawan. Di hadapan saya anak muda, saling pandang lah kami. Kemudian anak muda ini bilang gini, saya kan Pak, andai kan nggak dikasih Allah Ta'ala makan, nggak dikasih duit, kasih rezeki, saya syukur alhamdulillah. Saya yang terkejut. Andai kan nggak dikasih makan, nggak dikasih rezeki apapun, saya syukur alhamdulillah. Ya, luar biasa sekali dia bilang. Murawai nggak pernah bilang gitu ya kan. Dia pun tahu saya nggak nerima gitu apa kan, nggak cocok gitu ya. Karena gini Pak, saya baru keluar dari penjara gitu. Dari ruang yang kecil kayak ini 70 orang. Kalau 70 orang yang mau segini 70 orang, itu mana San? Ada bisa tidur telentang? Tak ada, mereng semua tidur. Itu yang berdiri pun ada sekian, ada berapa orang. Nggak bisa goreng lagi, nggak ada tempat. Bayangkan ruang yang pengap seperti itu, bukan ada pintu lebar gini, jendela kecil, jendela monyet. Berebut nengok sana, tapi ditengok pun nggak ada ruangan satu lagi, padahal. Bayangkan di dalam ruangan yang kecil tadi 70 orang tidur mereng, besok pagi itu Pak, untuk melempangkan kepala gini 15 menit, bisa setengah jam, gini aja kepala semuanya, orang mereng ya San. Nah, baunya di situ gimana? Bau dalam ruangan itu, ada yang perih kentut itu San. Kan bergantian terus kan, itu udah udara dihirup. Makanya saya syukur alhamdulillah Pak. Karena saya rasakan pandangan saya jauh, udara enak saya hirup. Kita nggak sadar kita di luar ini. Sangat enak kita hirup udara ini. Jadi orang-orang Jepang itu keluar dari ini lagi ceritanya. Waktu banyak yang dibunuh hidup tadi pada konsulat Jepang, orang Jepang banyak mati, banyak bangkit lah jadinya. Masuk orang Jepang ke rumah sakit. Nggak ada yang megang hidungnya. Kalau orang kita bawa kali bangkit itu kan, dia enggak. Kenapa kalau nggak ditutup hidungnya? Ngapain gitu? Hidup aja rame-rame kan selesai gitu. Ini masing-masing nutup, bukan di situ aja baunya. Ya itu dari yang paling mudah aja kan. Mana mau kita ya kan? Kalau tercium tak enak, udah berburu aja, ambil masing-masing. Hilanglah dia. Ini masanya tutup hidung. Sini aja lah ruangannya, baunya. Oh iya juga, dari paling mudah aja deh. Nah, kenapa nih? Bukan berarti kau bebas kentut itu jangan. Usir kau keluar nanti. Nah, sampai kayak gitu apa ancamannya ya? Kalau ini juga nggak ngerti juga dikasih tahu. Nah. Tapi ditegur Allah Ta'ala jangan takut akan luput rezekimu. Selama perbendaharanku itu penuh. Karena bahwasanya perbendaharanku itu tiada habis dan tiada kurang selama-lamanya. Kedua berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam, bahwasanya aku dengan hakmu itu yang mengasihi bagimu. Dengan hakmu jadikan olehmu yang mengasihi pula. Urusan kita ya.
Itu urusan Allah Ta'ala ya. Hai anak Adam, bahwasanya aku dengan hakmu itu yang mengasihi. Allah sangat kasih sama kita kok. Nggak pernah Allah Ta'ala menjalimi hambanya. Gitu ya. Dan yang mengasihi bagimu. Dan dengan hakmu, jadikanlah Allah yang mengasihi. Terimalah, ridolah dengan ini ya. Nah, sabarlah. Kenapa ketentuan Allah Ta'ala ini? Maka kembali tauhid. Suka atau tidak suka sampai mau diapain lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma razuqna ilma warzuqna fahma. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.